Kalau di video sebelumnya gue udah ngebahas mikrofon wireless yang bentuknya kecil namun tetap profesional. Ini adalah Holyland Lark M2. Bisa kalian lihat bentuknya kecil, secara kelengkapan ini benar-benar lengkap, ada charging case-nya. Dan secara daya tahan ini cukup lama, tahan 9 jam. Dan untuk kualitas hasil audio nggak diragukan lagi. Ini benar-benar bagus, studio quality. Dan tentunya reviewnya ada di deskripsi. Dan sekarang gue mau nge-review mikrofon yang lebih canggih daripada Holyland Lark M2. Ada di samping gua produknya. Ini adalah Holyland Lark Max, sebuah mikrofon wireless flagship dari Holyland. Dan secara harga, mikrofon ini lebih mahal, 2 kali lebih mahal daripada Holyland Lark M2. Gimana kualitas audionya dan gimana kualitas produknya, gua bakal jelaskan di video ini. Dan misalkan kalian pengen skip ke beberapa pembahasan seperti ada di samping, kalian bisa klik timecode yang ada di deskripsi. Kalau misalkan kalian dengar brand Holyland, pasti kalian nggak aneh lagi. Brand ini tuh merupakan brand dari Cina yang memproduksi alat penunjang produktivitas. Salah satunya adalah mikrofon wireless. Tentunya produk-produk yang dikeluarkan itu benar-benar profesional. Secara build quality dan juga hasil audio dan juga daya tahan, ini udah nggak diragukan lagi. Lalu untuk produknya ada mic wireless, video capture, sampai intercom mereka jual. Nah, ini tuh benar-benar menunjang keperluan konten kreator profesional. Mikrofon ini adalah mikrofon seri flagship yang ada di Holyland. Nah, bukan yang ini tentunya, tapi yang ini. Ini adalah Holyland Lark Max yang mempunyai beberapa fitur penunjang. Yang pertama adalah mic-nya itu omnidirectional dengan max timbre technology. Yang kedua, output audionya ada di 24 bit 48.000 kHz alias studio quality atau hi-fi sound. Yang ketiga, sudah ada ENC-nya. Dan keempat, tentunya bisa onboard recording sampai 8 GB untuk storage-nya alias 14 jam. Dan jarak penggunaannya cukup jauh gitu, kurang lebih 250 meter. Dan kelebihan yang gue jelaskan tadi, itu wajar aja sih membuat harga mikrofon ini benar-benar mahal daripada mikrofon wireless yang ini, Holyland Lark M2. Nah, jadi untuk fitur 2 kali lebih banyak daripada ini. Dan misalkan kalian pengen beli, tentunya link pembelian ada di deskripsi. Holyland Lark Max ini ada 2 varian, yang satu transmitter alias versi solo dan juga ada yang 2 transmitter alias versi duonya. Nah, secara kelengkapan antara si solo dan juga duo itu nggak beda jauh ya. Kita dapat transmitter, receiver, lalu ada box dan kelengkapan kabelnya itu sama. Yang paling membedakan adalah charging case-nya dan juga tambahan transmitternya. Kalau misalkan yang duo tentunya dikasih 2 transmitter dan juga 1 charging case. Tapi kalau untuk yang si solo ini kita tuh cuma dapat hard case doang dan ini tuh bisa menyimpan si transmitter dan juga receivernya tanpa ada fungsi charging. Nah, itu perbedaan yang paling mencolok. Tapi secara harga, menurut gua lebih baik kalian beli yang ini aja langsung, yang duo version. Soalnya misalkan kalian beli yang solo version, ini harganya start dari 2,7 sampai 3 jutaan. Tapi misalkan kalian nambah 1 jutaan lagi, alias 4 juta, kalian dapat 1 charging case tambahan dan juga 1 transmitter tambahan. Nah, itu lebih worth it secara harga. Soalnya nanggung banget untuk kelengkapan yang misalkan kalian beli yang solo. Tapi misalkan uang kalian belum cukup, menurut gua kalian beli 1 transmitter juga udah cukup. Misalkan kalian keperluannya cuman ngevlog sendiri tanpa ada bantuan teman atau enggak lawan bicara. Untuk garansi, produk ini dijamin selama 1 tahun oleh DNK Pratama. Selanjutnya kita bahas charging case. Charging case Holyland Lark Max ini bener-bener premium. Bentuknya itu besar. Dan build quality-nya ini bener-bener kokoh, bagus banget. Dengan daya tahan baterai yang lama, untuk pengisian 0-100 hanya 1,5 jam, dan bisa mengisi transmitter dan juga receiver sampai 2 kali penggunaan. Misalkan di total, ini daya tahannya itu up to 22 jam untuk recording. Dan kita juga dikasih hard case seperti ini untuk melindungi si charging case dan juga untuk aksesoris kabelnya. Tapi misalkan kalian beli yang ini ya, versi solo seperti ini. Nah, kita tuh dikasih soft case atau hard case ini. Nah, si hard case-nya itu cuma buat nyimpen si transmitter dan juga receiver tanpa ada fungsi charging. Nah, jadi itu adalah pembedanya. Selanjutnya kita bakal bahas si transmitternya. Nah, transmitternya bentuknya seperti ini, kecil banget. Untuk berat kurang lebih 25 gram. Dan untuk bahannya ini benar-benar premium. Bisa kalian lihat di sini ada tekstur kulit jeruknya. Nah, untuk daya tahan baterainya kurang lebih 7 jam untuk sekali pengisian dari full ya. Dan ini kapasitas baterainya kurang lebih 300 mAh. Nah, di bagian depan di sini ada lampu indikator berwarna hijau, artinya noise cancellingnya aktif atau enggak biru. Nah, ini noise cancellingnya non-aktif. Tapi misalkan merah, itu artinya mute atau enggak si mikrofonnya itu enggak tersambung dengan receiver. Di bagian kiri di sini ada tombol recording dan juga lampu indikator berwarna merah. Di bagian kanan ada 3,5 mm jack audio untuk
input. Dan disediakan pula mic lavalier dalam paket penjualan. Enaknya ada jack input 3,5 mm seperti ini. Kita tuh bisa masukin audio source yang berbeda. Yang penting inputnya itu dari jack 3,5 mm. Mau itu dari mixer atau enggak source lain, ini bisa. Jadi misalkan kalian main di industri wedding atau enggak musik gitu ya, kalian itu bisa ngerekam di transmitter ini sambil kalian kasih sinyal ke receivernya, alias recording via kamera atau enggak ke smartphone. Ini bakal kepake banget, apalagi kalian itu dikasih backup audio yang berbeda. Mau dari sini bisa, mau dari kamera juga bisa. Tentunya bakal lebih aman untuk hasil. Nah, di bagian bawah ada USB Type-C untuk isi daya dan juga transfer data. Dan di sini juga ada pin untuk charging. Jadi misalkan kalian masukin ke charging case, pin ini tuh berfungsi sebagai charging. Dan selanjutnya adalah spesifikasi teknis dari mikrofon ini. Mikrofon ini menggunakan teknologi mic max timbre dengan polar pattern omnidirectional. Teknologi max timbre ini adalah mic yang didesain khusus. Di dalamnya itu ada membran multilapis yang mengoptimalkan perekaman suara untuk hasil yang lebih tajam dan juga jernih. Di dalam sini ada struktur akustik multilayer yang bisa menghilangkan resonansi yang tidak diinginkan. Apalagi ada peningkatan hasil kualitas audio, di sini tuh bisa mereduksi getaran dan ada juga fitur noise cancelling di dalam sini. Mic ini mempunyai kedalaman bit kurang lebih 24 bit 48.000 kHz yang menghasilkan suara dengan kualitas studio quality. Dan sinyal to noise rasionya 70 dB dan maksimum SPL adalah 128 dB. Mikrofon ini juga mendukung DSP alias Digital Signal Processing. Salah satunya adalah ENC atau Environmental Noise Cancelling. Dengan teknologi ini, suara vokal dapat lebih terdengar dengan jelas tanpa distorsi dan suara noise yang ada di belakangnya itu bisa tereduksi dengan baik. Dan ada juga preset equalizer yang ada di dalam mikrofon ini seperti low cut filter, vocal boost, dan juga hi-fi sound. Selain kualitas audionya yang bagus, mikrofon ini juga bisa berfungsi sebagai onboard recording alias perekam suara. Transmitter ini bisa merekam suara up to 14 jam perekaman dengan kapasitas 8 GB, menjadikan hasil rekaman kalian bakal lebih aman lagi. Jadi kalian sebagai content creator profesional, kalian itu nggak usah khawatir lagi dengan kendala teknis. Misalnya, apakah suara dari transmitter ke receiver masuk atau nggak masuk? Atau suara yang terekam itu bisa rusak gara-gara sinyal intervensi yang ada di sekelilingnya. Atau juga karena kejauhan mikrofonnya, kalian itu bakal mendapatkan kualitas hasil yang jelek. Tapi karena ada backupnya, kalian itu bakal lebih aman. Apalagi misalkan kalian produksi konten podcast atau nggak interview yang ongkos produksinya itu mahal, ngedatengin bintang tamu yang benar-benar sibuk. Jadi nggak usah khawatir lagi dengan kendala teknis tersebut. Ini semua bisa diantisipasi dengan baik karena Holyland Lark Max. Selanjutnya untuk receiver, bentuknya itu seperti ini. Benar-benar berat dan juga solid untuk build quality-nya. Nah, secara desain emang sih mic ini lebih didesain untuk penggunaan kamera profesional alias mirrorless gitu ya. Tapi untuk kalian yang pengguna smartphone, kalian juga bisa menggunakan mikrofon ini. Tinggal pakai kabel yang disediakan di paket penjualan. Dan juga jangan lupa kalian butuh mounting seperti ini biar penggunaannya itu lebih enak lagi. Mungkin minusnya nggak sepraktis Holyland Lark M2. Kalau Holyland Lark M2 itu transmitternya itu lebih praktis lagi, tinggal plug and play. Dan receiver ini udah ada OLED screen untuk monitoring. Nah, di bagian kiri ada jack 3,5 mm untuk output analog melalui kabel TRS. Dan juga ada tombol on-off sekaligus tombol lock setting. Dan di bagian samping kanannya ada port USB untuk output audio via USB-C ke USB-C atau enggak USB-C ke Lightning for iPhone. Dan semua kabelnya tersedia di paket penjualan. Dan di sebelahnya ada jack output 3,5 mm untuk monitoring, jadi operator kamera bisa sambil dengerin kualitas hasil suaranya via receivernya. Di bagian depan ada knob control dan juga OLED screen, dan di sampingnya itu ada tombol back. Nah, untuk daya tahan receiver ini bisa tahan sampai 9 jam, mempunyai baterai dengan kapasitas 490 mAh. Dan selanjutnya kita bahas lebih dalam fiturnya. Selanjutnya kita explore lebih dalam untuk si receivernya. Nah, bentuknya seperti ini, kotak kecil, dan ini langsung direct ke iPhone ya, tampilannya seperti ini. Nah, di bagian samping ada knob, bisa kalian lihat, ini buat mengatur output in levelnya. Nah, di sini. Dan kalian bisa monitoring ininya, audionya di sini, apakah lagi picking atau enggak. Dan di sini juga disediakan beberapa
indikator seperti indikator sinyal, indikator baterai atau lemah atau enggak, dan indikator noise cancelling dan juga record. Nah, misalkan gue lagi recording, si transmitternya di sini bakal ada tanda merah tuh di sini. Semua ada di layar untuk tampilannya gitu ya. Dan di sini kalian juga bisa mengatur secara remote mikrofonnya apakah noise cancellingnya aktif atau non aktif. Lalu di sini kalian bisa nge-mute. Lalu kalian juga bisa on off recording yang ada di transmitter lewat si receivernya. Ini enak banget, kendali jarak jauh. Dan untuk masuk menu, kalian tinggal pencet menu. Dan di sini ada beberapa menu seperti rec mode, mic setting, phone speaker, equalizer, dan setting. Untuk basic setting seperti ini, ada pairing, brightness, upgrade mode, date, time, dan lain-lain. Dan untuk si equalizer, presetnya itu ada 3, ada hi-fi, low cut, dan juga vocal boost. Ini sesuaikan aja dengan kebutuhan. Misalkan kalian lagi bikin podcast, mungkin vocal boost lebih baik gitu dipilih daripada settingan lain. Dan di sini juga kalian bisa pakai phone speaker. Jadi misalkan kalian pakai iPhone dan pengen suara yang keluar itu default dari iPhone kalian, ini kalian tinggal aktifin aja. Jadi kalian itu nggak usah colok cabut si receivernya buat ngedengerin hasil audionya. Dan selanjutnya, sini ada microphone setting. Di microphone setting kalian itu bisa mengatur gain volume, auto record, auto turn off, lalu ada LED brightness, dan kalian bisa atur storage di sini. Mau ngeformat layar sini juga bisa. Dan selanjutnya kita ke rekaman mode. Untuk record di sini ada 3 mode, yaitu stereo, mono, dan juga safety track. Dan sekarang gue lagi pakai sistem mono, dan sekarang gue bakal ganti ke stereo. Nah, ini adalah hasil dari stereo mode si HoloLens Lark M2. Gimana kualitas audionya? Coba kalian boleh komentar di bawah. Dan berikut adalah sound test, sampel, dan juga demo untuk produk ini. Sekarang kita langsung aja tes noise cancellingnya. Dan sekarang gua ada di samping sungai dan juga di atas jalan tol ya, di kolongnya itu. Dan kalian bisa ngedengerin suasana yang ada di sini, gemercik air dan juga suara mobil yang lewat yang ada di atas. Dan ini adalah kualitas hasil audionya. Misalkan noise reduction-nya itu non-aktif. Dan sekarang gue bakal aktifkan. Ini udah aktif untuk noise cancellingnya. Jadi suara vokal gue lebih dominan kedengaran daripada suara yang ada di sampingnya. Apakah suara yang ada di samping bisa tereduksi dengan baik? Coba kalian boleh komentar di bawah. Seperti biasa, gue lagi ada di samping tol. Dan sekarang kalian bisa mendengarkan suara noise yang ada di samping. Kayak mobil yang lewat dan juga ban yang berputar. Ini ngeganggu banget asli. Kalian bisa dengar? Dan sekarang gue bakal aktifin noise cancellingnya. Dan sekaligus kita tes jarak dari mikrofon ini. Dan noise cancellingnya itu udah aktif sekarang. Jadi kalian bisa mendengarkan suara di samping. Ini noise-nya itu berkurang. Dan suara vokal gue pasti lebih kedengaran jelas seperti ini. Dan sekarang gue berada di jarak kurang lebih 3-4 meter dari mikrofon. Sekarang kita naikin. Dan ini di jarak kurang lebih 50 meter dari mikrofon. Apakah suaranya terdengar dengan jelas? Apakah udah keganggu? Kalian boleh komentar di bawah. Dan ini misalkan gua di jarak kurang lebih 100 meter dari kamera. Apakah masih terdengar dengan jelas? Coba komentar di bawah. Kasih karena diajak untuk membantu gitu ya, memikirkan bagaimana ini caranya meningkatkan pergerakan ya wisatawan Nusantara. Nah sekarang gue mau ngambil sampel audio dari HoloLens Lark Max yang dual channel. Nah ini adalah produknya, receivernya. Dan di belakang gue udah ada Mas Andi nih dan pemandangan yang indah nih. Nah, yoi, kita lagi di Alinson Sunset Hills. Jadi untuk video review villa dan juga glamping ini kalian bisa tonton di channelnya Andira Family ya Mas ya? Iya dong, Nah, jangan lupa di subscribe. Dan sekarang kita berdua lagi tes mic dan ini di jarak kurang lebih 10 meter dan kita lagi ngobrol. Oke, apakah kedengaran jelas? Coba kalian komentar di bawah dan gua mau kesana ya. Kita tes yang lebih jauh. Mas Andi coba boleh ngomong. Tes, cek sound, masih masuk apa enggak? Tes. Nah, ini kurang lebih di jarak 30 meteran ya. Dan bisa kalian dengar ini adalah kualitas audio ini. Dan sekarang kita naikin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cek sound, coba Mas masih Andi kedengeran ngomong. enggak? Ini maksimalnya sampai 250 katanya. Kita buktikan. Nah, kalau di grafik sih suara Mas Andi masih kedengeran jelas ya. Dan kita ini lagi ya, naikin lagi. Coba Mas sambil ngomong Mas.
Tes 1 2, masih terdengar atau tidak? Ini isol semakin jauh kalau Dan ini suara kurang lebih isolnya mic-nya sendiri itu tidak udah terdengar. di jarak 40 meteran. Tapi Dan kalau dari ini masih mic sini berfungsi. masuk Coba nggak Mas nih ke ngomong lagi kamera? Mas. Ini masih sambil ngomong. Masih sambil ngomong dengan jarak yang Nah, sudah cukup ini jauh. gila sih. Ini kalau misalkan di iklannya sih kurang lebih sampai 250 meter. Dan ini gua sama Mas Andi jaraknya itu Nah, udah jauh banget asli. Ini Sudah jauh semakin banget. jauh. Kurang lebih 50 sampai 60 meter. Coba Mas ngomong lagi Mas. Tes 1 2. Dan Subscribe Andira gokilnya mic ini Family. masih berjalan normal anjir. Nah, sekarang coba Mas lagi Mas. Ya. Tes 1 2. Widih, Isol semakin asli jauh. ini adalah mic profesional yang benar-benar gua rekomendasikan buat Ini kalian. Soalnya di jarak berapa meter sejauh ya? itu, Mas Andi aja masih kedengeran asli. Biasanya gua nge-review mic itu di jarak 20 sampai 30 meter udah banyak intervensi sinyal. Cek sound. Tapi yang ini masih berfungsi dengan baik. Tes Ngomong 1 coba, 2. Mas. Masih terdengar atau tidak? Ini jaraknya udah jauh sekali. Kesimpulannya, di harga 3 jutaan untuk versi solo dan juga 4 jutaan untuk versi duo, menurut gua mikrofon ini worth it banget buat dibeli apalagi misalkan kalian profesional. Dan enaknya dengan mikrofon ini kalian bisa mengantisipasi kesalahan teknis yang tidak diinginkan. Karena ada fitur onboard recording. Dengan fitur ini, kalian tuh bakal lebih aman lagi dan nggak usah khawatir. Apalagi dengan kualitas audio yang benar-benar bagus, hi-fi sound, 24 bit, 48.000 kHz, jadikan hasil suaranya itu benar-benar bagus. Misalkan kalian pengen beli mikrofon ini, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa, klik dulu. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, semoga informasi yang gue berikan bermanfaat.